CDHD dengan NIM 0528192 Prodi Sistem Informasi. Di sini saya mengerjakan tugas 3 base data, yaitu yang pertama melakukan praktikum transaksi, kedua melakukan praktikum base data terdistribusi dengan mengacu pada panduan praktikum. Oke, langsung saja di sini saya sudah ada data dari tugas dulu sebelumnya, kita gunakan ini saja. Masuk ke tugas base data yang pertama routines, lalu create new, lalu di sini transaksi 1 lalu drop atau hapus. Nah, di sini kita akan masukkan parameter dengan menggunakan perintah commit. Copy paste saja. Nah, di sini saya masih belum masukkan perintah commit, jadi kita akan lihat perbedaannya. Kita coba kirim, eksekusi. Nah, sudah masuk. Kemudian kita klik pada tabel pasien, apakah data yang kita masukkan tadi. Nah, ini belum masuk karena belum kita masukkan perintah commitnya. Kita coba masukkan perintah commit. Eksekusi. Nah, sudah masuk. Kita cek kembali di tabel pasien. Oke, ini dengan data baru dengan ID 5, nomor 5 dengan nama WLD di sini sudah ada. Jadi commit itu adalah memasukkan data baru namun tanpa perintah commit tidak dapat masuk ke data pasien. Oke. Yang kedua rollback. Masuk ke rutin. Lalu create new. Transaksi kedua. Drop. Nah, di sini kita akan masukkan perintah rollback-nya. Oke, di sini saya akan mencoba mengupdate nama pasien yang tadinya Weldy, kita akan merubahnya menjadi Boy namun menggunakan perintah rollback. Kita coba kirim. Sudah masuk, kita coba eksekusi. Nah, di sini tetap ya, data baru yang tadi tetap bernama Weldy tidak berubah karena kita memasukkan atau menggunakan perintah rollback. Jadi rollback itu adalah mengumpulkan perintah utama dan atau perintah baru. Jadi kalau misalkan kita mau mengupdate atau memasukkan perintah baru, data baru, namun menggunakan perintah rollback, maka itu tidak akan masuk atau tidak akan berubah. Oke, sekarang kita coba masuk ke bukan perintah rollback baru. Ini kita ubah.
Oke, di sini ada perintah robek baru. Nah, di sini ada insert into. Nah, kita akan memasukkan data baru yang bernama Tia, namun dengan memasukkan perintah robek. Dan juga di sini mengupdate pasien yang bernama pasien nama pasien yang bernama Weldy tadi kita ubah menjadi Rosi dengan perintah commit. Kita coba kirim, kita eksekusi. Nah, ini ya teman-teman. Jadi yang data pasien yang bernama Tia tadi tidak masuk karena terdapat perintah rollback. Namun bagian untuk mengupdate pasien tadi di sini yang ID nomor 5 Weldy tadi berubah menjadi Rosi. Kedua, tentang rollback, kita coba cek ke pasien apakah berubah. Nah, berubah ya teman-teman. Tadi dengan nama pasien Weldy berubah menjadi Rosi. Oke, yang ketiga masuk ke save point. Di sini sudah ada data-data, 3 data baru. Nah, yang pertama dengan misalnya itu dengan nama pasien Gita, nomor ID 6. Nah, di sini terdapat kita buat save point. Nah, save point ini adalah seperti tempat di mana kita kembali lagi. Lalu yang kedua, insert itu dengan ID nomor 7 dengan nama Lia menggunakan perintah rollback to save point. Nah, di sini otomatis data yang bernama Lia ini tidak akan masuk karena terdapat perintah rollback yang menggugurkan perintah. Namun di sini terdapat to save point, maka kita akan kembali ke save point satu ini. Jadi data yang bernama Gita ini akan masuk ke dalam tabel. Lalu yang ketiga, ada selain itu pasien yang bernama Yanti dengan ID 8 menggunakan perintah commit. Nah, jadi otomatis pada data baru yang tiga ini yang akan masuk hanyalah dengan nama Gita dan Yanti. Kita coba kirim. Oke, kita eksekusi. Nah, data baru yang kita gunakan save point dan commit dengan nama Gita dan Yanti di sini sudah masuk ya. Sekarang kita coba cek di dalam tabel pasien. Nah, masuk guys. Jadi nomor 6 dan ID nomor 6 dan nomor 8 dengan nama Gita dan Yanti sudah masuk. Di mana di sini kita akan menambahkan tabel baru. Oke, langsung saja. Obat, transaksi obat, obat kolom 5, buat oke, di sini kita buat tadi transaksi primary. Simpan. Sudah masuk tabel baru transaksi dan obat. Lalu selanjutnya obat dengan kolom yang sama. Hmm, di sini ada indeks primary. Sebagian. Oke, sudah masuk obat dan transaksi obat sudah masuk. Ada dua tabel yang ditambahkan. Lalu kita akan atur indeksnya.
Di sini yang perlu kita indeks hanyalah karena di sini sudah ada kunci family key-nya, jadi kita tidak perlu menambahkan foreign key-nya. Indeks hanyalah ID pasien dan ID obat. Oke, sudah masuk. Sekarang kita lanjut masuk ke desain. Di sini sudah masuk di sini, kita buat relasinya. Simpan. Pada tabel obat, di sini kita akan menambahkan data pada tabel obatnya. Kita klik insert atau tambahkan. Sudah masuk. Kita coba. Data pasien sudah masuk ya, obat dari amikacin, amoxicillin, dan betadine. Selanjutnya kita masuk ke menu trigger. Klik new trigger. Oke, di sini saya copy paste saja. Oke, kirim. Oke, setelah berhasil, kita coba menguji tabel pada transaksi obat. Sebelumnya kita coba lihat obat. Di sini kita akan mengurangi jumlah dari obat amoxicillin. Kita masuk ke tabel transaksi obat, lalu ke menu insert atau tambahkan. Oke, di sini kita masuk dengan pasien Yoko, lalu dengan ID obat 002. Kita coba kurangi 7 dengan harga amoxicillin 15.000. Kita coba kirim. Oke, berhasil. Kita cek apakah berkurang atau tidak. Nah, jadi data pada obat, pada tabel obat dengan data amoxicillin dengan harga 15.000 yang tadinya 20, dan kita melakukan uji transaksi dengan jumlah 7, maka di sini berkurang ya 7, jadi yang tadinya 20 menjadi 13. Oke, jadi akhirnya sampai pada trigger saja. Mohon maaf sebelumnya, untuk tugas 2 saya tidak bisa melanjutkannya karena saya mengalami kendala dan juga waktu deadline-nya juga sudah mau selesai, dan sampai di sini saja untuk tugas 3 saya. Jika ada kesalahan kata, terima kasih.